Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai hamba Allah yang beriman, patutlah kita memuji kebesaran Sang Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan kita hidup, yang telah memanjangkan umur kita. Semoga saja kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam patutlah kita mengirimkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian yang saya hormati, bagaimana kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku sekalian yang saya hormati, mengawali pembelajaran kita di semester genap, kita akan awali pembelajaran kita dengan topik beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Sekali lagi, beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Dari rukun iman yang pertama, al-imanu an tu'mina billah, yang pertama, wa malaikatihi, yang kedua, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan yang keempat. Yang kelima, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah wa qadrihi wa sarrihi, beriman kepada qadar baik dan buruk. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita menyelami lebih jauh tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang diharapkan dari pembelajaran iman kepada Rasul-Rasul Allah ini adalah yang pertama, diharapkan kepada Anda semua untuk meyakini bahwa adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah diharapkan untuk mampu menunjukkan perilaku sosial seperti saling menolong sebagai cermin dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga adalah diharapkan mampu memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mampu menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, bertoleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku peserta didik sekalian yang saya hormati, sedikit preview tentang materi sebelumnya pada semester ganjil tentang iman. Iman secara bahasa berarti yakin dan percaya. Sedangkan menurut istilah adalah al-imanu an tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati, wa iqrarum bil lisani, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Dengan demikian, maka beriman kepada Rasul Allah adalah yakin dan percaya bahwa Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Anak-anakku sekalian, peserta didik yang berbahagia, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa beriman mengakui kerasulan selain kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keharusan. Tidak hanya beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan di dalam kitab Al-Quran, tetapi beriman kepada rasul-rasul sebelumnya dan kepada kitab-kitab sebelumnya adalah sebuah keharusan sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena para rasul Allah memiliki sifat sami'na wa ta'na. Di antara sifat sami'na wa ta'na itu adalah sikap siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Rasul Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap sami'na wa ta'na, yang artinya taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Turunan dari sikap sami'na wa ta'na melahirkan sifat siddiq, berarti jujur. Semua perkataan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi adalah kenabian, risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan oleh para nabi dan rasul melainkan sebuah kebenaran, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Maryam ayat 41. Di dalam surah Maryam ayat 41 menjelaskan bahwa semua para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, menyampaikan sesuatu. Tidak ada sebuah bentuk cerita, tidak ada sebuah narasi yang dikarang oleh para nabi dan rasul, melainkan semua yang diucapkan adalah sebuah perkataan kebenaran yang berasal di dalam kitabnya masing-masing yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sangat mencintai kebenaran, semua kebenaran, baik yang berasal dari yang gaib maupun yang nyata. Yang kedua adalah sifat yang artinya dipercaya. Semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentu dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan, kemudian diberi tugas dan tanggung jawabnya untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada para umatnya, tentu sangat diharapkan kepada umatnya untuk percaya kepada ucapan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, karena semua yang diucapkan oleh para nabi dan rasul adalah sesuatu yang benar, yang patut dipercaya, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106-107. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa amanah yang diembankan oleh para nabi dan rasul, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sendiri terhadap keluarganya, pun dilakukan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Amanah
Sifat yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Artinya, semua perkataan, semua perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, melainkan sebuah kebenaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Semua sikap, sifat, perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan adalah melainkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67 menjelaskan bahwa tidak ada satu pernyataan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, melainkan sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul. Sifat yang keempat adalah sifat fatanah, yang artinya cerdas. Bagaimana contoh yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada keempat kelompok, ada 4 kabilah yang berselisih pendapat. Keempat pemimpin kabilah ini masing-masing menyatakan diri, masing-masing menyatakan sikap bahwa mereka lah yang paling berhak meletakkan batu hitam atau batu Hijril Aswad ke Ka'bah. Di antara keempat mereka saling mempertentangkan, saling memperdebatkan siapa yang paling pantas untuk meletakkan batu hitam ke Ka'bah. Di tengah-tengah perdebatan, di tengah-tengah pertentangan keempat pemimpin kabilah ini, hadirlah salah seorang pemuda, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah pertentangan keempat pemimpin kabilah ini, kemudian Rasulullah mengambil selembar kain dan meminta kepada keempat pemimpin kabilah ini memegang ujung kain. Keempat kabilah ini kemudian memegang keempat ujung kain, dan Rasul Muhammad SAW mengambil batu hitam dan meletakkan ke tengah-tengah kain. Setelah Rasulullah meletakkan batu ke tengah-tengah kain, Rasulullah meminta kepada keempat pemimpin kabilah yang telah memegang ujung kain tersebut membawa ke dekat Ka'bah. Ini ada salah satu contoh cerdik, salah satu contoh cerdas yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul Muhammad SAW kepada para umatnya. Bagaimana bentuk kecerdasan yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul di hadapan para umatnya. Anak-anakku sekalian, jadi sangatlah mustahil bahwa para nabi dan rasul Allah itu memiliki sifat kadzib, yang artinya bohong. Jadi sangat mustahil para rasul-rasul Allah itu memiliki sifat kadzib atau bohong. Para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah ilahiyah, mereka sama sekali tidak pernah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pernyataan, tidak ada satu narasi yang diucapkan oleh para nabi dan rasul, melainkan sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya.
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Najm ayat 2-4. Yang kedua adalah khianat, berarti dusta. Setiap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, tidak ada satu pernyataan pun yang diselewengkan oleh para nabi dan rasul. Tidak ada satu perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mustahil para nabi dan rasul memiliki sifat dusta sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 106. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 106 menjelaskan kepada kita semua bahwa para nabi dan rasul yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi beban, diberi tanggung jawab untuk menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap sami'na wa ta'na, diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab itu. Sebagai umat, kita wajib percaya kepada nabi dan rasul bahwa mereka mustahil memiliki sifat khianat atau dusta. Yang ketiga adalah sangat mustahil para nabi dan rasul itu memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Maksudnya adalah semua amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengembangkan tugas kenabian dan kerasulan untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada para umatnya, semua yang mereka lakukan berupa sikap, perbuatan yang mereka lakukan, tidak ada satu pun sikap dan perbuatan yang mereka sembunyikan, melainkan semua dengan sikap terbuka mereka lakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul yang diberi beban, diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah ilahiyah kepada para umat manusia di atas bumi ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 50. Di dalam surat Al-An'am ayat 150 menjelaskan bahwa tidak ada salah satu nabi dan rasul di muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hanya menyampaikan ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Tidak ada satu ajaran apapun yang dijalankan oleh para nabi dan rasul, melainkan semuanya yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk disampaikan kepada para umatnya. Yang berikut adalah sangat mustahil para nabi dan rasul memiliki sifat balada, yang artinya bodoh. Allah telah mempercayakan kepada para nabi dan rasul dengan diberi tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Tentu mereka memiliki kecerdasan. Kalaupun secara akliah mereka memiliki sifat bodoh, maka sangat mustahil mereka diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Tetapi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia-manusia pilihan Allah,
bahwa mereka adalah makhluk terbaik di atas muka bumi yang diangkat oleh Allah, memiliki kecerdasan yang luar biasa melebihi kecerdasan manusia-manusia biasa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199. Mereka selalu melaksanakan segala sesuatu dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para umat manusia mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Tidak ada satu rasul atau nabi yang diangkat oleh Allah melainkan memiliki kecerdasan yang melebihi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia biasa. Jadi, peran para nabi dan rasul tentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Jadilah mereka sebagai suri teladan yang baik. Jadilah mereka bahwa mereka telah menegakkan kalimat tauhid. Mereka telah memberikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang benar. Mereka, para nabi dan rasul, memberikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang benar. Dan yang terakhir, tugas para nabi, tugas para rasul Allah adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, dengan memahami dalil-dalil tentang kerasulan, dengan memahami sifat-sifat kerasulan, dengan memahami tugas-tugas dan tanggung jawab kerasulan, baik kepada umatnya maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangatlah tidak mungkin sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul Allah menyebutkan bahwa ada Rasul setelah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran, wa idza qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan kitab sebelumku, minat Taurat, yaitu Taurat, wa mubashshira, dan memberikan kabar gembira, birasuli, datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudahku, ummuhu Ahmad, yang namanya Ahmad, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ja'ahum, maka tatkala rasul itu ja'ahum, datang kepada mereka, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, qalu hadza sihrum mubin, pasti mereka akan berkata, ini adalah sihir yang nyata. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada Nabi-Nabi Allah, wajib yang patut kita ketahui adalah 25 Nabi. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, ayat ini memberikan pemahaman kepada bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang diterangkan di dalam Quran. Bahkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah menyebutkan bahwa Nabi yang terakhir yang bakal akan datang bernama Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Sekali lagi, bahwa di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabi terakhir dari 25 nabi yang patut kita ketahui. Di antara 25 nabi dan rasul, nabi yang terakhir yang kita imani adalah Nabi Muhammad SAW. Keterangan tentang nabi terakhir Muhammad SAW ternyata tidak hanya dijelaskan di dalam Quran, bahkan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa ada seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW akan lahir sebagai nabi terakhir. Tetapi kemudian, anak-anakku sekalian, orang yang kemudian memplisit ayat ini kemudian menjadikan diri sebagai nabi-nabi palsu. Pada tahun kemarin, khususnya di Indonesia, banyak kehadiran nabi-nabi palsu yang menyatakan diri sebagai seorang nabi yang diberi barakah, diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka yang mengaku diri sebagai seorang nabi dan rasul, yang kemudian menciptakan satu agama, namanya agama Ahmadiyah. Nama Ahmad diambil dari nama seorang pemimpin yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad menggunakan ayat ini dengan menyatakan bahwa sesungguhnya nabi terakhir bukanlah Nabi Muhammad SAW, tetapi sesungguhnya yang menyatakan bahwa nabi terakhir adalah dirinya Mirza Ghulam Ahmad. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari musibah yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kita telah menyatakan diri bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah sesungguhnya dia telah kafir. Baik anak-anakku sekalian, Mirza Ghulam Ahmad, pimpinan Mirza Ghulam Ahmad kemudian memplisit ayat ini dan menyatakan diri bahwa nabi yang terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian ia plisitkan akan agama Islam dan menjadikannya salah satu agama yang namanya agama Ahmadiyah. Tapi alhamdulillah kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh MUI Indonesia menyatakan bahwa Ahmadiyah bukanlah sebuah agama, tetapi dia adalah sebuah aliran, dan menyatakan bahwa aliran tersebut adalah aliran sesat karena dia menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum agamanya, sementara dia menyatakan bahwa Muhammad SAW bukan sebagai seorang nabi, tetapi dia hanyalah seorang manusia biasa. Sesungguhnya yang menyatakan bahwa nabi sesungguhnya adalah dirinya, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Anak-anakku sekalian, kemudian oleh MUI Indonesia menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad telah bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara, dan agamanya Ahmadiyah dilarang beredar di Indonesia. Dan sampai hari ini tidak ada lagi agama yang diakui di Indonesia oleh MUI, yakni agama Ahmadiyah. Jadi agama Ahmadiyah tidak ada di bumi Indonesia. Kita sebagai umatnya Muhammad SAW yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Quran, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi serta kitab-kitab lainnya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan bahwa sesungguhnya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Tidak hanya diterangkan dalam ayat lain juga disebutkan. Mereka yang memplisitkan ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka telah memadamkan cahaya Allah. Mereka melakukan segala sesuai dengan tipu daya mereka. Tapi justru Allah tidak tinggal diam. Justru Allah akan menyempurnakan cahaya-cahaya itu dan kemudian menjadikan orang kafir itu akan dibenci. Bahkan di ayat lain juga Allah menyebutkan bahwa siapa yang lebih zalim kemudian mengada-adakan kedustaan, kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap umat Islam, sesungguhnya dia tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, dengan demikian maka hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah menjadikan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya. Dan yang kedua adalah mengamalkan ajaran-ajarannya sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul Allah. Menjalankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul Allah. Dan yang berikut adalah hikmah beriman kita kepada Rasul Allah menjadikan kita patuh kepada Rasul. Patuh kepada Rasul berarti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Ada tugas yang harus Anda lakukan, sebagaimana yang tertera di dalam kaca Anda. Uraikan bagaimana kaitan antara iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan tugas jelas terlihat di layar kaca Anda. Demikian, terima kasih atas pembelajaran materi iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga saja Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga saja Allah mempanjangkan umur kita. Semoga saja Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.